Jadi semua kejadian itu lo rekam di video. Sorry, Yon. Lo tuh emang goblok! Lo tau lo sih otak lo di mana? Pernah mikir gak sih lo? Gimana gue tahu lo mikir? Asal Sira tahu, anak Sira itu sudah tidak perawan. Usai perkawinan nanti, kamu boleh menceraikannya kalau kamu mau, nak. Bapak akan mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan. Aiko mau datang, Mah. Iya. Bisa jadi Tante Mary ingin kamu bertunangan dengan Aiko. Tunangan? Kok Mas bawa ransel sih? Udah, pokoknya nanti kamu aja yang jemput tamu dari Jepang itu. Ya, gua ada urusan. Tapi kan saya baru, Mas. Udah gue bikinin. Ntar di terminal kedatangan, tinggal lo angkat aja. Tunjukin ke orang-orang yang baru keluar. Ya? Astagfirullahaladzim, kamu sadar, Mah. Gak ada gunanya lagi saya hidup, Mas. Saya mau mati. Tidak, kamu tidak boleh mati, Bulan. Ini bukan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Sekarang, kamu minum air dari basuhan kakiku ini. Minum. Yang kini kau rasakan karena kesalahanku, ku tak bermaksud menjauh untuk meninggalkan dirimu. Seandainya aku masih bisa mengejar bayangmu, mengejar jejakmu. Seandainya aku masih bisa melukis kisahmu, menggapai cintamu yang kini hancur di telan bumi. Gimana orang nggak nyalain kita, Pak? Dia itu kan lagi ada masalah. Bapak kakek ngizinin dia keluar mas segala. Kalau sampai terjadi apa-apa, sopo sing repot? Sopo? Aku tuh nggak pernah ngizinin dia keluar. Aku pikir dia itu cuma mau duduk-duduk saja di depan. Aja ya, Pak. Jadi orang tua tuh yang tegas sama anak. Jangan lemah. Apa. Bapak nggak sanggup jaga anakmu wedok kuwi. Aku ibuke sing sanggup. Biar tak pasok nang buri, biar. Bu! Assalamualaikum. Aduh! Duk! Dari mana saja kamu? Kami barusan dari tempatnya Danu, Pak. Maaf, Nandra. Saya mau bicara sama anak saya. Ayo. Bu! Maaf, Pak. Kalau boleh, bisa saya bicara sebentar sama Bapak? Kamu tuh dari mana gitu loh? Jam segini baru pulang. Mau bikin malu keluarga kamu. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya, Bu. Kamu seneng yang bikin ibu mati? Kamu mau ibu mati sekarang? Enggak, Bu. Daripada ibu yang mati, lebih baik saya, Bu, yang mati. Kamu rasa ngomong kayak gitu? Mulai hari ini kamu udah boleh keluar kamar.
akan keluar lagi, Bu. Saya sudah pasrah, Bu. Saya akan turuti semua omongan Ibu dan kemauan Mas Danu. Orang, Ibu tidak percaya sama kamu. Kamu tak anak perempuan. Kamu cawe tok. Kenapa kamu tidak bisa jaga diri kamu? Kenapa? Duduk sini. Dengar. Mulai hari ini, kamu harus tetap di sini sampai hari pernikahan kamu. Ya? Tapi kalau kamu sampai melanggar, kamu tahu akibatnya. Kamu akan aku pasok di belakang sana. Ngerti kowe? Hah? Isin aku di anak pak kowe. Jadi, Nak Andra sudah tahu juga kalau Bulan sudah diperkosa. Bulan sudah menceritakan semuanya sama saya, Pak. Tapi Bapak nggak perlu khawatir, karena saya akan menjaga rahasia ini sampai saya mati, Pak. Hanya saya mohon, Bapak tolong jagain Bulan ya, Pak. Saya takut kalau Bulan gelap mata nanti, dia akan mencoba bunuh diri lagi, Pak. Saya juga khawatir, Pak. Kalau Bulan jadi nikah nanti, saya takut Danu akan lebih kejam memperlakukan Bulan, Pak. Kalau soal itu, Nak Andra tidak perlu khawatir. Serahkan saja semuanya kepada Bapak. Ya. Bapak terima kasih kamu sudah mengantar Bulan ke sini. Soal perlakuan Danu terhadap Bulan, Bapak pikir sebaiknya kamu tidak perlu ikut campur. Ya. Baiklah, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Lo kenapa sih? Lu aja deh. Dengar. Lo mau kaset video itu jatuh ke tangan polisi? Lo mau? Hah? Mikir dong. Jon, apa nggak sebaiknya kita nunggu Teddy sembuh dulu? Gak perlu. Ayo. Hai. Kalau kita bisa ngedapetin kaset video itu duluan, gue yakin Alma gak akan mungkin berkelit. Nanti lo. Jon, mereka nggak peduli. Dia tahu lebih jauh keberadaan perempuan itu. Ya gampang, kita habisin aja Arman. Apa susahnya? Otak. Oh, baik Ibu. Rantai kaki anakmu. Apa kamu sudah gila? Bapak mau anakmu mati? Aku ndak mau kalau pernikahan ini gagal. Mau ditaruh mana muka aku, Pak? Seke. Bu, aku tidak sanggup, Bu. Bagaimanapun juga dia kan anak kita. Dia kan tidak gila, Bu. Sudahlah, cepat ikat dia. Ibu saja. Bapak,
Cepet, Pak. Nduk, maafkan Bapak Endo ya. Ibu dan Bapak tidak ingin kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Jadi, maafkan Bapak. Halo, Andra. Iya, Ma. Arman datang ke situ nggak? Aduh, aku nggak tahu tuh, Ma. Katanya sih dia memang mau ke sini. Tapi nggak ada tuh, Ma. Kurang ajar bener tuh anak. Disuruh jemput Tante Mary sama Aiko kok malah ngabur. Wah, gawat tuh anak. Pokoknya nanti kalau dia datang ke situ, kamu usir saja. Suruh secepatnya kembali ke sini, ya? Oke deh, Ma. Ya udah deh. Ada apa sih ini sebenarnya? Apa kehadiran aku dan Mama ngeganggu sampai-sampai dia nggak mau ketemu aku? Atau dia udah punya gadis lain? Enggak kok sayang. Tadi malam dia seneng banget kok kamu mau datang. Makanya Tante juga heran. Gini aja deh, Tan. Kelihatannya Mamaku juga udah agak tersinggung. Mungkin sebaiknya aku bawa Mama ke hotel dulu. Permisi. Aiko? Gue masih penasaran nih. Di mana kira-kira si Teddy itu nyimpan videonya? Ya, mudah-mudahan aja video itu udah dihapus sama dia. Karena dia udah ketahuan kan sama Rima. Ya kalau Teddy-nya pinter ya iya. Pasti harusnya begitu. Tapi masalahnya kan enggak. Heh, lo berdua kan yang masuk kamar Teddy? Enggak. Emang kenapa? Gak usah bohong lo. Pintu kamar Teddy dirusak orang tadi pagi. Kamarnya sih emang tetap rapi, tapi gue yakin banget kalau ada orang yang masuk dan mencari sesuatu di sana.
Terus apa hubungan sama gue? Udah deh, lo gak usah ngeles. Kalau sampai lo ketahuan terlibat dengan kejadian yang menimpa Teddy, gue laporin lo. Rim, lu bisa ngerti kan? Gue harap lu bisa percaya sama kita. Namanya Bulan. Yang kemarin lo lihat waktu pas gue bertengkar sama si Danu. Gara-gara gue belain dia. Dari mana lo dapetin foto ini? Hah? Di mana dia tinggal? Man, kenapa sih lo? Ada apa sih? Gue terlibat pemerkosaan dengan dia, Dra. Apa? Bajingan lo, Man! Asal lo tahu aja ya. Dia hampir saja gagal menikah. Dia hampir saja mencoba bunuh diri, Man. Karena terlalu rembut kesuciannya. Biadab lo, Man. Biadab. Di mana perasaan lo, Man? Di mana? Gue yang salah, Dra. Perbuatan lo bukan perbuatan seorang Arman, adik gue yang gue kenal selama ini. Dengarnya aja gue jijik. Gue nguak. Apa ada yang salah di otak lo, ha? Gimana kalau kejadian ini menimpa pacar lo, Man? Gimana? Makanya gue kesini untuk bertanggung jawab, Dra. Lo memang harus bertanggung jawab, Man. Kalau enggak, jangan pernah lo nganggap gue kakak lo lagi. Gue malu, Man. Gue malu punya adik sebejat dan sebiadab lo, Man. Gue malu. Dra, lu kenapa, Dra? Udah. Dra. Lu urusin aja ya moral bejat lo. Gak usah peduli. Dra. Dengar gua, Andra. Tapi gue tidak ikut terlibat untuk memperkosa dia, Dra. Lo coba menyangka lagi ya? Setelah lo lihat reaksi gue begini. Sumpah, Dra. Gue akuin, gue memang terlibat. Tapi gue tidak memperkosa dia, Dra. Sumpah, demi Allah. Teman-teman gue yang melakukan itu semua. Dan mereka taunya gue ikutan. Gue yakin, gadis ini punya pemikiran yang sama dengan gue. Karena ketika gue masuk ke tempat terkutuk itu, dia tiba-tiba pingsan. Lalu kenapa nggak cegah? Hah? Kenapa lo nggak cegah ketika teman-teman lo melakukan perbuatan biadab itu? Oh, gue tahu. Lo takut ikatan banci kan? Hah? Justru kalau lo tidak berbuat apa-apa, lo pantas dibilang banci. Tapi gue bukan lu, Dra. Fisik gue mungkin lebih kuat daripada lu. Tapi gue gak setegar lu. Gue pengecut. Gue pengecut, Dra. Dra, lu kenapa, Dra? Gue gak apa-apa. Kenapa sih gak ke dokter?
Dian, Teddy udah siuman. Alhamdulillah, Teddy. Sebaiknya lo jangan kemana-mana. Kalau lo terlibat dengan kecelakaan yang menimpa Teddy, gue laporin lo. Lo bisa nggak mikir? Ngapain gue harus capek-capek nungguin di sini kalau pengen Teddy itu mati? Lo bisa pakai otak nggak sih lo? Tapi gue yakin lo kesini bukan karena care sama cowok gue. Ndra, lo itu harus dirawat. Penyakit lo gejalanya serius. Jadi mereka harus melakukan tes darah untuk mengetahui penyakitnya apa. Nggak usah lah, Man. Lagian, gue juga nggak apa-apa kok. Jangan, Ndra. Mereka mengindikasikan lo mengidap penyakit yang serius. Gue malas deh dengarnya. Gue bilang juga apa sama lo? Hasilnya tuh suka aneh-aneh. Gue mau balik aja, Man. Ndra, kalaupun itu penyakit serius, paling tidak kan ada obatnya. Yang paling penting kan kita bisa tahu lebih awal. Daripada nanti telat, susah juga mengobatinya. Jadi, lo tahu penyakit gue apa? Dan lo juga tahu obatnya apa? Teddy, siapa yang lakuin sama kamu, Ted? Kamu siapa ya? Tadi kamu jangan bercanda, ah. Saya nggak tahu. Masa sih, Ted? Ted, lu masih kenal gue kan? Nggak tahu. Astaga. Do, ayo makan, Do. Ayo dimakan. Aku nggak pingin, Pak. Kamu mau makan apa? Kamu tinggal bilang, nanti Bapak belikan. Apa kamu mau pergi dari sini, Nak? Bapak bisa lepaskan rantai ini. Dan Bapak akan hadapi semuanya. Bapak sanggup, Nak. Terus terang saja, Bapak tidak pernah malu dengan keadaan kamu sekarang ini. Bapak tahu ini musibah. Bagaimanapun juga, kamu adalah anak Bapak. Tapi kemana aku harus pergi, Pak? Besok lusa itu kamu sudah melangsungkan perkawinan. Tetapi Bapak perhatikan, kelakuanmu itu loh, semakin hari kok semakin gak bener. Bapak, apa hubungannya manten ya manten? Kawin ya kawin. Danu, jangan sembrono kalau bicara kamu. Perkawinanmu tuh peristiwa besar. Bu ya mikir kamu itu loh. Kok malah memanjakan diri sendiri? Ya, harus gimana, Pak? Semuanya kan sudah Bapak siapkan. Mau kerbau ya tinggal potong. Hiburan sudah ada. Ya aku kan tinggal pasang badan aja di pelaminan sama si Bulan toh.
Tambah setting kamu ini. Perkawinan itu bukan sekedar duduk di pelaminan, Dani. Tapi harus dirasakan, dihayati, dan diagungkan. Karena perkawinan itu adalah peristiwa yang sakral. Kamu itu harus berubah. Kamu akan mengarungi kehidupan baru yang tidak bisa terlupakan seumur hidupmu. Mengerti kamu? Bapak nggak usah khawatir, Pak. Bapak tenang saja. Pokoknya perkawinan itu akan tetap dilaksanakan. Dan seluruh orang di kampung ini akan mengingat perkawinan itu sebagai perkawinan yang paling heboh. Dan tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Terutama oleh si Bulan. Lu gak tidur, Man? Udah lah, Man. Ntar lagi mereka bakalan menikah kok. Lu gak usah sosok jadi pahlawan kesiangan kayak gitulah. Yang gue takutkan ntar malah ngacauin pernikahan mereka. Seharusnya bertanggung jawab waktu semua ini adalah teman-teman lu, Man. Gue tahu ini masalah yang besar buat lo. Kalau lo mau minta maaf, ya boleh aja sih. Tapi antar aja lah, ya. Aku dan Mama berencana akan pulang ke Jepang kalau sampai nanti sore tidak ada kabar sama sekali dari Arman. Jangan kok. Tante yakin siang ini Tante pasti bisa menghubungi dia. Yang jadi masalah, dia kan emang nggak berniat menemui aku. Berarti kan dia emang nggak setuju dengan usulan mamaku supaya kita bertunangan. Nggak mungkin lah kok. Tante tahu bener kalau dia tuh suka sekali sama kamu. Kamu kan juga tahu kalau dia sayang sekali sama kamu. Begini saja. Nanti sore Tante akan menemui mama kamu untuk membicarakan tanggal pertunangan kalian. Tante jamin gak akan ada masalah dengan Arman, ya? Kita lihat nanti aja deh, Tan. Rasanya kesabaran mamaku juga udah habis kok. Dari hasil lab, bisa dipastikan dia menderita leukemia. Leukemia, Dok? Ya, kanker darah. Loh, Dra, lu mau kemana? Lo udah tahu kan hasil tes gua? Dan yang pasti, lo juga udah tahu penyakit gua apa. Gua mau balik sekarang, Bang. Gua mau ngurus kakek gua. Sekalian, gua pengen menghabiskan sisa hidup gua. Lo balik aja ke Jakarta sekarang ya. Sumpah, Man. Gue capek. Gue capek harus terus-terusan bohongin sama mama. Gue gak enak sama dia, Man. Dra, jadi lu tahu lu kena leukemia? Ban, lo jangan bilang sama siapa-siapa ya soal penyakit gue ini. Gue takut aja kalau mama tahu, gue pasti tuh dilarang ngelanjutin kerjaan gue lagi. Pokoknya gue mohon sama lo, please banget,
Soal Bulan, kalau ada apa-apa, gue bakalan kabarin ke lo ya. Gue harus minta maaf ke dia, Dra. Man, untuk sementara ini, ya, please, lo lupain dia deh, ya. Ya udah. Tapi lo harus ngabarin gue ya. Kalau lo sakit. Aduh. Gue serius. Ya deh. Taksi. Boleh gua, Mas? Ayo. Ayo ngarep kosong, Mas. Terus. Apa sih yang kamu melakukan apa? Hah? Kamu mau mati? Ibu sudah tahu. Tapi kamu harus membersihkan dulu nama baik keluarga kita. Ngerti gue? Keluarga ibu itu keluarga yang terpandang, yang terhormat. Gue ngerti? Dengan menikahin bapakmu, ibu sudah dianggap gagal dalam menjaga kehormatan keluarga ibu. Baiklah, Bu. Bulan akan turuti semua perintah Ibu. Tapi tolong, Bu, jangan bicara seperti itu tentang Bapak. Loh, memang kenyataannya seperti itu kok. Tapi kamu bertindak hampir benar bahwa kamu mau menikah dengan orang yang sederajat dengan ibu. Ya walaupun kamu telah menerima sialnya. Dan malam ini kamu mau Midodareni. Kamu jangan sekali-sekali menggagalkan rencana pernikahan ini. Karena keluarga ibu mau datang, ngerti? Sungguh, Bu, saya tidak pernah berusaha untuk membatalkan perkawinan ini. Maksud kamu tuh apa sih? Saya jijik, Bu, sama tubuh saya. Saya jijik, Bu. Ayo, buka. Makan! Makan! Lalu kalau memang beneran dia pulang, kok sampai sekarang nggak sampai-sampai? Lagian ngapain sih kamu pakai ngebohongin mama segala? Dan ngapain dia sampai ke situ? Mama, ini nggak ada kaitannya sama Aiko kok, Ma. Jadi, Mama tentuin aja ada pertunangan mereka ya, Ma. Sekarang ini si Armannya kemana, Ndra? Aku nggak tahu sih, Ma. Mungkin dia masih di sini, Ma. Cari dia, bilang ke dia kalau ketemu Mama marah besar sama dia. Iya. Om, ini rumahnya Mbak Bulan. Oh ini. Makasih ya. Ini buat kamu. Messi mas, mau nanya, apa benar nih rumahnya Bulan? Betul. Makasih ya. Permisi. Permisi, Pak. Cari siapa, Dik? Saya mau ketemu dengan Bulan. Bulan? Kamu siapa? Saya Arman, adiknya Andra. Sini, ikut saya. Kamu kenal dengan anak saya? Belum, Pak. Jadi,
Mau apa kamu ketemu sama dia? Apa saja yang sudah diceritakan Deandra sama kamu? Ajar anak itu. Pergi kamu. Pergi. Pak. Bilang sama dia. Kalau sampai rahasia yang dijanjikan akan dia pegang teguh sampai mati itu tersebar kemana-mana, akan saya matikan anak itu. Tapi Pak, ini gak ada hubungannya dengan Andra. Ini persoalan saya. Aku tidak kenal sama sampean. Bulan sampai saat ini tidak boleh ketemu sama siapapun. Sekarang kamu pergi dari pekaranganku. Pak, pergi dari sini. Tak pukul beneran kamu ya. Pergi. Usir anak ini. Usir anak ini. Usir dia. Kenapa, Pak? Tidak ada apa-apa. Kalian teruskan saja kerja kalian. Iya, Pak. Ayo. Cantik kamu Bulan. Pangling aku. Bu, itu ibu yang di sana dirias dulu ya. Bulan, ini hari terakhir ibu dan bapak memiliki kamu. Selanjutnya kamu harus mengikuti apa yang menjadi keinginan suami kamu, ya. Pokoknya kalau suamimu itu macem-macem, kowe sing sabar. Ibu tahu, memang ndak gampang menerima keadaan kamu seperti ini, ya. Tapi kamu harus janji sama ibu. Kamu harus bisa membahagiakan suami kamu, ya Dok? Nje, Bu. Nah, gitu. Wes, guyu, senyum. Nah. Wong, tak pateni sisan kowe. Ono apa, Pak? Ono apa, Pak? Ono apa? Awakmu mulai. Tak adepane dhewe terus. Pateni sisan kowe, Bos. Balik ayo lah.
Mak dandannya, ayo cepat. Monggo Pak diatur. Waduh, sudah datang, terima kasih. Monggo. Langsung ke dalam saja. Ibu di dalam, ayo. Ayo. Terima kasih, sudah jauh-jauh datangnya ini. Sini kamu, sini. Sampean mengecewakan saya. Emang ada apa, Pak? Sampean kan sudah janji pada saya untuk tidak menceritakan peristiwa itu pada orang lain, iya kan? Hah? Lalu untuk apa adik sampean datang ke sini menemui Bulan? Untuk apa? Kamu sudah cerita sama dia, iya? Jadi dia datang ke sini, Pak? Jangan macam-macam sama saya. Dandannya jangan lama-lama. Datang ini tamu-tamu. Waduh, bener kan? Jauh-jauh datang. Ini matur nuwun, tunggu. Langsung saja ke belakang. Ibu di belakang. Ayo. Langsung ditoto, Pak. Minangka sari minjanyang minangka bang nataranjar milon semua jadi kangkan diri mainten kulon tugaken bangkene anak putung ngene dusun sapi kerep ngene samnika netron dugi Jakarta main wonten dusun Pak Penghulu, tunggu saja dulu di dalam. Saya mau menunggu Tulus! Ini dia calon besan saya sudah datang rupanya. Jangan ngimpi kamu. Anak saya pergi dari rumah itu karena menghindari dari perkawinan ini. Boy, seharusnya anakku tidak perlu pergi dari rumah. Saya sebagai bapaknya tidak sudi anakku dikawinkan sama anakmu yang sudah tidak perawan lagi itu. Sini, Pak. Nak Danu sudah janji sama saya bahwa dia mau menerima semua ini. Kamu pikir anakku goblok apa? Hah? Lelaki mana yang mau dikawinkan dengan seorang calon istri yang sudah digauli dengan lelaki lain? Hah? Itu loh masalahnya. Singkat saja. Sekarang silahkan sampean mencari lelaki lain untuk mengganti mempelai pria. Kalau memang sampean mau meneruskan perkawinan anak sampean yang sudah tidak perawan lagi. Mengerti sampean? Permisi. Pak Tulus, saya bersedia untuk menjadi pengganti pengantin lelaki untuk Bulan, Pak. Oh boy, sampean bisa saya bunuh. Sampean jangan mempermainkan saya dalam keadaan seperti ini. Urus adik kamu yang gila ini sebelum saya potong lehernya. Tapi Pak, udah. Ayo. Apaan sih, Ndra? Lo tuh mau jadi mati apa? Hah? Ndra, kalau kita punya niat baik, masa sih mereka nggak bisa menerimanya? Man, lo tuh nggak tahu ada di sini tuh seperti apa. Tapi Ndra, Bulan kan menderita gara-gara gue juga. Gue harus bisa bertanggung jawab dong. Man, lo masih nganggap gue kakak lo kan? Ya iyalah, masa lo mau kayak gitu sih? Udah, sekarang lo duduk. Duduk. Sekarang, lo nurutin aja omongan gue, ya. Kalau lo merasa dikejar dosa, dan lo pengen menebus segala kesalahan lo, serahin masalah ini sama gue. Mendingan, lo balik aja ke Jakarta. Masa depan lo masih panjang, Man. Please, Man. Percaya sama gue. Gue bisa selesain semuanya, ya. Tapi Ndra, udah, Man. Lo tuh gak usah banyak tanya. Semuanya bakalan jelas kok, ya. Lo tenang aja, oke? Bulan minta maaf, Bu. Bulan salah, Bu.
Demi Allah, biar saya menggantikan posisi Danu, Pak. Untuk menikahi Bulan. Saya sayang sama dia, Pak. Saya janji akan memperlakukan dia sebagaimana sewajarnya seorang istri yang saya cintai, Pak. Yang kini kau rasakan karena kesalahanku, ku tak bermaksud menjauh untuk meninggalkan dirimu. Seandainya aku masih bisa mengejar bayangmu, mengejar jejakmu. Seandainya aku masih bisa melukis kisahmu, menggapai Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.